Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian, memberitahukan seberat apapun pencobaan saudara sekalian yang saudara alami, sebesar apapun badai yang saudara alami, Tuhan sudah tahu batas-batas kemampuan saudara sekalian. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau siapkan bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, kami benar-benar menyadari bahwa seberat apapun pencobaan yang kami alami, Tuhan bisa mengubahnya menjadi ujian dan membuat kami meningkat lebih tinggi lagi sesudah kami menang melewati ujian itu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, beri anugerah untuk mengerti, minta Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari sejenak kita
menengok ke belakang kepada Ayub. Coba sudah bisa bayangkan, kehilangan segala sesuatu termasuk 10 anaknya, saudara, dalam 1 hari saja. Oh, saudara sekalian, dalam ilmu psikologi mengatakan bahwa bila Ayub tidak sungguh-sungguh kuat imannya, maka kemudian dia akan menjadi gila, hilang ingatan. Oleh karena apa? Beratnya beban yang dia alami. Sesudah itu dia sakit parah. Dari kepala sampai kakinya, kata firman Tuhan, ia kena barah yang busuk. Sampai harus, saking gatalnya itu barah, dia mengambil sekeping beling dan garuk. Saudara bisa bayangkan? Kalau dia garuk dengan beling, itu berdarah-darah seluruh badannya. Itu sebabnya istrinya sudah tidak bisa tahan lagi. Dia katakan, masihkah engkau bertahan? Sekarang kutuklah Tuhan dan matilah. Atau dalam bahasa yang lain diterjemahkan, kutuklah Tuhan dan bunuh dirilah. Mengapa? Ia sudah tidak sanggup lagi. Mungkin sudah membayangkan begini, kenapa ya istri Ayub ini sedemikian rupa tidak mampu bertahan? Saya rasa salah satu ialah karena ia kehilangan anaknya. Dia bisa bilang sama Ayub, ya enak aja loh, saya yang merasakan 9 bulan hamil. Kemudian apa? Melahirkan, menderita melahirkan. Tetapi saudara sekalian, kita melihat dalam keadaan seperti itu pun Ayub tidak pernah mencela Tuhan, tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Itulah yang saya maksudkan dengan hubungannya dengan ayat ini. Karena apa? Tuhan yang paling tahu daya tahan, kemampuan Ayub untuk memikul beban yang begitu berat. Dan akhirnya apa? Iblis dipermalukan. Karena kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kata Ayub pasal 42 ayat 10, sehingga dia menerima 2 kali lipat daripada sebelumnya. Tuhan memberi dia anak lagi, 10 orang menggantikan yang lama, yang lebih berkualitas daripada itu. Saudara sekalian, mari kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Apa kata firman Tuhan? Pencobaan-pencobaan bukan cuma satu, banyak. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kita sudah berteriak, tidak mampu lagi memikulnya. Tapi Tuhan melihat kemampuan kita yang Ia berikan kepada kita, yang tidak melebihi kekuatan manusia, katanya. Tadi contohnya Ayub. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi luar biasa. Dan ketika kita sedang mengalami pencobaan, penyakit, kekurangan, apalagi masalah dalam rumah tangga, ini 3 yang utama. Maka kemudian Tuhan katanya memberikan kepada kita solusi. Kalau solusi atau jalan keluar dari Tuhan itu pasti itu jauh lebih baik daripada solusi manusia. Karena Tuhan sendiri yang memberikan solusi. Ingat saudara sekalian, tidak ada lebih baik daripada Tuhan beri jalan keluar. Karena Dia menyebut dirinya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Highway-nya, jalan tolnya memang menuju surga. Tapi gang-gangnya saudara sekalian, jalan sempitnya itu adalah jalan keluar dari penyakit, masalah keuangan,
dan masalah rumah tangga kita. Jadi mari terus ketika saudara sedang mengalami pencobaan, mengalami masalah dalam kehidupan saudara sekalian, berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa mengubahnya menjadi ujian. Sudah tahu? Ujian SD tentulah lebih ringan daripada ujian SMP. Ujian SMP lebih ringan dari ujian SMA. Ujian SMA lebih ringan daripada ujian di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, sudah lihat, misalnya Abraham, ujian dia terakhir apa? Waktu dia harus mengorbankan anaknya. Sudah lihat, ini ujian S3. Karena apa? Sesudah itu kita tidak lagi mendengarkan Abraham mengalami pencobaan-pencobaan. Jadi hari ini saya mengajak semua para pemirsa, bila engkau sedang dalam pencobaan sekarang, mari pandang kepada Yesus yang sudah pikul semua beban kita di kayu salib. Dan dari sana akan datang jalan keluar, akan datang kemenangan daripada Tuhan untuk melewati segala badai dan gelombang hidup ini yang sedang menerpa seluruh dunia. Mari belajar percaya dan tetap pegang teguh janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa ketika para pemirsa kami sedang mengalami gelombang dan badai, sedang mengalami pencobaan hebat. Kami percaya Tuhan bisa mengubahnya menjadi ujian, dan kami akan naik ke peringkat yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi sesudah kami menang melewati ujian ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.